Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triani dari SMP Negeri 191 Jakarta. Hari ini saya akan mendongeng tentang bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Suatu hari, saat si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang ibu dan anak gadisnya. Si saudagar ingin menikahi ibu itu. Maka Bawang Putih pun mempunyai ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayah Bawang Putih pergi berdagang, ibu tiri dan Bawang Merah selalu menyuruh-nyuruh Bawang Putih. Setiap pagi selalu terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah bergantian. Lalu Bawang Merah berkata, "Bawang Putih, cuci bajuku." Saat ayah Bawang Putih pulang ke rumah, dia jatuh sakit. Bawang Putih pun sangat sedih. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendirian. Ketika ayah Bawang Putih pun akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih menangis sedih. Ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah Bawang Putih akan menjadi milik mereka. Ibu tiri berkata, "Lihat Bawang Merah, akhirnya dia meninggal juga. Hahaha." Suatu hari, saat Bawang Putih pergi untuk mencuci baju di sungai, saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar bahwa selendang milik ibunya hanyut di sungai. Ketika Bawang Putih memasukkan cucian ke keranjang, dia baru menyadari bahwa selendang milik ibunya tidak ada. Lalu dia berkata, "Selendang milik ibu tidak ada. Jangan-jangan hanyut di sungai." Kemudian Bawang Putih pun menyusuri sungai untuk mencari selendang milik ibunya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. "Paman, apakah paman menemukan selendang merah hanyut di sungai?" Lalu petani itu menjawab, "Selendang merah? Oh ya, paman melihatnya. Sepertinya selendang itu diambil oleh nenek tua yang sedang mencuci pakaian tadi. Rumah nenek tua itu ada di atas gunung." Sesampainya di rumah nenek tua, Bawang Putih pun mengetuk pintu rumah itu. "Permisi, Nek, apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku?" Lalu nenek tua menyapa Bawang Putih. Ada cucu datang. Siapa namamu, Cu?" Aku Bawang Putih, Nek." Nenek tua baru akan memberikan selendang merah jika Bawang Putih sudah membantunya. Setelah Bawang Putih selesai membantu nenek, tiba waktunya bagi Bawang Putih untuk pamit pulang. Nenek tua memberikan selendang merah kepada Bawang Putih. "Bawang Putih, ini selendang merah yang kamu cari." "Oh iya, aku ingin memberikan hadiah sebuah labu untukmu karena kamu sudah membantuku. Pilih mana yang kamu suka." Lalu Bawang Putih menjawab, "Aku pilih yang kecil saja, Nek." Nenek itu pun memperingatkan, "Baiklah, ambillah labu kecil itu. Tapi ingat, jangan buka labu itu sebelum kamu sampai di rumah. Paham?" "Baik, Nek," kata Bawang Putih. Sampainya di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Lalu mereka melihat labu yang dibawa oleh Bawang Putih. Ibu tiri berkata, "Belah labu itu dan masaklah. Kami sudah sangat lapar karena menunggumu dari tadi." Kemudian Bawang Putih pun membelah labu itu.
Alangkah terkejutnya mereka karena isi buah labu itu adalah perhiasan yang berkilauan. Si ibu tiri pun akhirnya mempunyai ide. Sepertinya aku punya ide. Hahaha. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai dan sengaja menghanyutkan selendang merah. Dan benar saja, selendang itu diambil oleh nenek tua. Ibu tiri dan bawang merah pun mengikuti nenek tua yang sedang berjalan. Sesampainya di rumah nenek tua, dia mengetuk pintu rumah nenek tua itu. Lalu bawang merah menanyakan soal selendang merah. Nenek tua yang baik hati, apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Oh, iya, kebetulan nenek temukan tadi di sungai. Sama seperti halnya bawang putih, nenek tua baru akan memberikan selendang itu jika mereka sudah membantunya. Dengan terpaksa demi mendapatkan buah labu itu, ibu tiri dan bawang merah membantu nenek tua. Setelah selesai membantu nenek, mereka pun pamit pulang. Nenek tua memberikan selendang merah kepada ibu tiri dan bawang merah. Lalu si nenek berkata, "Coba pilihlah satu labu sebagai hadiah dariku." Lalu bawang merah berkata, "Aku pilih yang besar dong, Nek." Si nenek pun memperingatkan, "Ingat, jangan buka labu itu sebelum kalian sampai di rumah." "Iya, Nek, itu pasti. Kami pulang dulu ya, Nek." Di perjalanan, mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Si bawang merah berkata, "Bu, ayo kita buka sekarang saja buah labu ini. Nenek tua kan tidak tahu." "Iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran dengan isinya." Namun, alangkah terkejutnya mereka karena isi buah labu itu adalah binatang-binatang berbisa, seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kelabang. Lalu mereka berkata, "Hah? Apa ini? Mana perhiasannya? Kenapa isinya malah binatang-binatang ini?" Lalu ibu tiri dan bawang merah pun mati keracunan bisa ular. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu, bawang putih pun hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek tua membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Demikian cerita saya. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.